Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah, kita akan memulai membahas kitab fikih muyassar ya, yang dibaca ulang oleh atau dikarang oleh Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqih. Kemudian buku juga diberi pengantar oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Sini dijelaskan, kita langsung saja masuk ke muqaddimah dari kitab ini. Yang mencakup beberapa poin berikut. Yang pertama itu definisi secara bahasa dan istilah, kemudian sumber-sumber fikih, kemudian objek pembahasan fikih, keempat faedah fikih, kelima keutamaan fikih. Kita memulai dengan makna fikih secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, fikih berarti pemahaman. Ya, secara bahasa berarti fikih itu adalah pemahaman. Termasuk dalam makna ini adalah firman Allah Jalla tentang kaum Syuaib. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Artinya kami tidak banyak paham tentang apa yang kamu katakan itu. Surat Hud ayat 91. Kemudian firman yang lain yaitu Allah Ta'ala berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum. Artinya tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Al-Isra ayat 44. Secara istilah, jadi secara bahasa ya, sekarang secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang tergali dari dalil-dalilnya yang terperinci, dan terkadang kata fikih digunakan dalam pengertian hukum-hukum itu sendiri. Sumber-sumber fikih ya, yang selanjutnya sumber-sumber fikih yang pokok itu dari Al-Quran yang pertama, dari As-Sunnah, kemudian Ijma, kemudian dari Qiyas. Jadi ada 4 sumber-sumbernya ya fikih itu, atau perbedaan ya. Kemudian poin berikutnya objek pembahasan fikih. Objek pembahasan fikih adalah perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf secara umum dan menyeluruh. Ia mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya, dan dengan masyarakatnya. Ya. Kemudian fikih mencakup hukum-hukum amaliyah
dan semua yang bersumber dari seorang mukallaf, baik berupa perkataan, perbuatan, akad-akad, dan tindakan-tindakan, ini kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu hukum-hukum ibadah, ya, kemudian berupa sholat, ya, berupa sholat ibadah, berupa sholat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Yang pertama. Yang kedua, hukum-hukum muamalah berupa akad-akad, tindakan-tindakan, hukum-hukum, terus tindakan pidana atau kriminal, tanggung jawab dan lainnya yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum-hukum ini mungkin diringkas dalam poin-poin berikut. Pertama, hukum keluarga dari awal pembentukannya sampai akhirnya, mencakup hukum-hukum pernikahan, talak atau cerai, ya, nasab, nafkah, warisan, dan semisalnya. Itu yang pertama, hukum-hukum ini. Yang hukum yang kedua yaitu transaksi keluarga yang bersifat sipil, yaitu yang berkaitan dengan muamalat antara individu dan transaksi-transaksi mereka yang berupa jual beli, sewa menyewa, korporasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum jinayat atau sering dikenal dengan tindak kriminal, yaitu perbuatan yang bersumber dari seorang mukallaf dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, dan hukum yang pantas baginya. Yang keempat, hukum-hukum secara perdata dan peradilan, yaitu hukum yang berkaitan dengan peradilan dalam perselisihan, seperti gugatan, tata cara penetapan hukum, dan lainnya. Yang kelima, hukum-hukum internasional, yaitu hukum yang berkaitan dengan penataan hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lainnya dalam kondisi damai ataupun perang, dan hubungan non-muslim yang tinggal menetap di negara tersebut, dan ia mencakup jihad dan perjanjian-perjanjian. Selanjutnya, faedah fikih. Faedah fikih ini mengetahui fikih dan mengamalkannya akan membuahkan kesalehan seorang mukallaf, kesahihan ibadah, dan kelurusan perangai. Dan bila hamba telah syahih atau telah soleh, maka masyarakatnya juga soleh, dan akhirnya di dunia memperoleh kebahagiaan dan kehidupan yang baik, dan di akhirat memperoleh ridho dan surganya Allah. Amin. Poin yang selanjutnya yaitu keutamaan paham dalam agama dan anjuran mencari dan mendapatkannya. Saudara yang dirahmati Allah, sesungguhnya tafaqquh atau usaha untuk memahami secara mendalam tentang agama termasuk amal paling utama dan karakteristik paling baik. Sungguh nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan atas keutamaannya dan dorongannya untuk mendalaminya. Diantaranya adalah firman Allah berikut. Jadi saudara yang dirahmati Allah, untuk paham agama kita dianjurkan mencari melalui sunnah, dari Al-Quran, seperti tadi para ulama, ya, ijma dan kias, ya. Dan kita belajar dengan buku-buku dan para ustadz-ustadz yang menegakkan sunnah. Kemudian firman Allah berikut, auzubillah samiul alim minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyaffiru kaffah
falaula tafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafakkahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. At-Taubah ayat 222, yang artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka agar mereka waspada terhadap hukum-hukum Allah. Ya, jadi nuntut ilmu itu wajib. Ya, sebelum kita melakukan satu ibadah, ya kita harus belajar lebih dulu agar kita tahu bagaimana menjalankan ibadah itu sesuai dengan sunnah dan Al-Quran yang dipahami para sahabat tentunya, baik ulama juga yang memahaminya sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat, karena sahabat itu adalah penghuni surga. Kalau ulama belum tentu kan, bisa saja salah mereka. Kemudian juga dalilnya dari sabda Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya barang siapa yang telah menginginkan kebaikan baginya, niscaya dia menjadikannya paham dalam agama ini. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Sungguh Nabi SAW menetapkan kebaikan seluruhnya atas dasar pemahaman dalam agama, dan ini termasuk suatu yang membuktikan urgensi kedudukannya dan derajatnya yang tinggi. Serta sabda beliau SAW yang selanjutnya, an-nasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam, ya, fil Islam iza faquhu. Manusia itu, artinya ya, manusia itu ibarat barang tambang yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam. Bila mereka memahami ajaran Islam, ya, ini dalilnya muttafaqun alaih, ya, artinya dua diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, kalau disebut dengan muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Bukhari nomornya 3383 dan ini adalah lapasnya dari Muslim nomor 2638. Karena itu usaha untuk memahami secara mendalam, tafaqquh, ya, secara mendalam di bidang agama memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, dan derajatnya di dalam pahala sangat besar. Karena bila seorang muslim bertafakuh dalam perkara agamanya, mengetahui yang hak dan kewajibannya, maka dia menyembah Tuhannya atas dasar ilmu dan basyirah, dan akan diberi taufik kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Jadi sebelum kita melakukan ibadah, kita diwajibkan menuntut ilmu, memahami apa dan tata cara yang mau kita ibadahkan itu. Seperti sholat, bagaimana cara sholat Nabi, ya. Azan pun begitu, bagaimana para sahabat azan, ya kan. Oh, Nabi gak pernah azan dia,
Jadi para sahabat yang azan yang benar. Kalau di sini kan ditambah-tambah, kadang-kadang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya. Setelah itu baru mereka azan. Padahal kalau kita mau azan, azan saja. Bismillah misalnya, Allahu akbar, Allahu akbar. Udah, dan seterusnya. Jadi jangan ditambah-tambah. Karena kalau ditambah-tambah itu namanya bid'ah. Itulah ya muqaddimah dari kitab fikih Muyassar ini ya. Jadi yang istilahnya itu ditulis oleh tim penyusunnya Profesor Dr. Abdul Aziz ya, kemudian Profesor Abdul Karim bin Sunaitan Al-Amri, Profesor Dr. Abdullah bin Fat As-Sarif, dan Profesor Dr. Faihan bin Sali Al-Mutahhiri ya. Jadi ada 4. Yang pertama itu Abdullah Aziz Al-Mubarak Al-Ahmadi. Nah, saya ulangi juga bahwa ini diterbitkan oleh dan diberi pengantar oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Al-Asy'ah yang diterjemahkan oleh Izzuddin Karimi LC, diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta. Sedangkan penyusunnya tim ulama fikih di bawah arahan Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Asy'ah ya. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang pertama, yaitu tentang kitab taharah ya. Pertama kita pelajari per bab ya. Hukum-hukum taharah dan air. Bab ini mencakup beberapa bagian. Bagian pertama, definisi daripada taharah, keterangan tentang urgensi dan macam-macamnya. Urgensi taharah dan macam-macamnya merupakan kunci dari sholat dan syarat yang paling ditekankan, dan syarat itu harus mendahului perkara yang dipersyaratkan. Taharah terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu taharah maknawi, yaitu mencuci hati gitu ya. Yang pertama itu secara maknawi mencuci hati dari syirik, kemaksiatan, dan segala yang mengotori. Ia lebih penting daripada kesucian badan, dan kesucian badan itu tidak mungkin dapat diwujudkan dengan adanya najis syirik. Sebagaimana Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu najis. At-Taubah ayat 28. Itulah ya urgensi daripada taharah. Kemudian definisi taharah secara bahasa berarti bersih dari suci dan kotoran, dari suci dari kotoran ya. Secara istilah berarti menghilangkan hadas yang melenyapkan khobat. Khobat itu adalah suatu sifat yang menempel pada badan yang menghalangi sholat dan ibadahnya yang lain dari ibadah-ibadah yang mensyaratkan taharah, artinya bersuci ya. Ia juga terbagi menjadi 2. Pertama, hadas kecil, yaitu hadas yang ada pada anggota wudhu, seperti sesuatu yang keluar dari 2 jalan berupa kencing dan tinja. Ia hilang dengan cara berwudu. Kedua hadas ya, dengan cara berwudu, itu yang pertama ya. Yang kedua,
itu hadas besar, yaitu hadas yang ada pada seluruh tubuh seperti junub. Ini hilang dengan cara mandi. Berdasarkan ini, maka bersuci secara hadas yang besar adalah mandi dan hadas yang kecil adalah wudhu. Sedangkan pengertian keduanya ketika uzur adalah tayamum. Ya, Anda bisa lihat kitab Asyarah Khobat adalah Asyarah Al-Mumti, ya, halaman bab 1 halaman 19, dan Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu bab 1 halaman 2328. Juga hadas adalah najis, ya. Penjelasannya akan hadir pada pembahasan berikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan menghilangkan hadas adalah menghilangkan sifat penghalang sholat, ya. Dengan menggunakan air yang diguyurkan pada seluruh tubuh bila hadasnya adalah hadas besar atau seperti tadi jalannya junub, ya. Sedangkan bila hadas kecil maka cukup dengan membasuh anggota wudhu dengan niat. Bila dia tidak mendapatkan air atau dia tidak mampu menggunakannya karena sakit, maka dia bisa menggunakan alat bersuci yang menggantikan kedudukan air, yaitu debu, yang sesuai secara cara yang diperintahkan secara syar'i. Keterangan tentangnya akan hadir insya Allah di dalam bab tayamum, ya. Jadi nggak dibahas di sini, ya. Yang dimaksud dengan melenyapkan hadas adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi bukan cuma badan, ya, pakaian juga harus suci, tempat sholat juga harus suci. Jadi taharoh indrawi terbagi menjadi dua. Yang pertama bersuci dari hadas dan ia dikhususkan dengan badan. Kedua bersuci dari hadas najis yang mencakup badan, pakaian, dan tempat sholat, ya, tempatnya, ya, maksudnya. Taharah indrawi. Kemudian hadas juga terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil, yaitu kemudian hadas besar. Hadas kecil yaitu yang mewajibkan wudhu. Hadas besar yaitu hadas yang mewajibkan mandi. Khobat, ya. Khobat itu atau najis terbagi menjadi tiga macam. Najis yang wajib dibasuh, najis yang wajib diperciki air, dan najis yang wajib diusap. Itulah, ya, saudara yang dirahmati Allah. Kemudian kita masuk bagian kedua. Air yang layak untuk digunakan taharah atau bersuci itu adalah memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarananya yang dengannya najis dihilangkan dan hadas dilenyapkan, yaitu air yang bisa digunakan untuk bersuci disebut dengan al-ma'at tahur, yaitu air yang suci pada dirinya. At-tahir fi zatihi, dan mensucikan untuk selainnya. Al-mutahhir li ghairihi, air ini adalah air yang masih tetap sebagaimana ia diciptakan, lestari, yakni sesuai dengan sifat di mana ia diciptakan padanya, baik ia turun dari langit seperti hujan, lelehan salju dan embun, atau air yang mengalir di bumi seperti air sungai, mata air, sumur, dan laut. Hal ini berdasarkan Al-Quran, ya, firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11.
A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya, coba saya ulangin ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Artinya, dan Allah menurunkan bagi kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengannya. Kemudian dalil yang lain dalam surat Al-Furqan ya, ayat 48. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Ya, Al-Furqan ayat 48 tadi ya. Kemudian dalil dari Nabi SAW ya, Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wa salji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Ya, ini adalah juga sering dibaca dalam sholat ya, pada doa iftitah. Dalilnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari nomor 744 dan Muslim nomor 598. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, huwat tahu rumah uhu al-hillu maitahu. Saya ulangin ya. Huwat tahu rumah tu'u al-hillu maitatuh. Laut itu suci dan mensucikan airnya, dan bangkainya halal. Jadi air laut itu suci semuanya. Ya, bangkainya pun halal ya. Maksudnya bangkai ikan ya. Tapi kalau ada bangkai lain misalnya kan yang kita tidak tahu ya nggak apa-apa, bisa buat wudhu, bisa buat bersuci artinya. Biasakan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini, huwat tahu uruma uhu al hillu maitatu. Kemudian muttafaqun alaihi juga ya dalilnya, Bukhari dan Muslim. Artinya taharah itu tidak terwujud dengan benda air selain air seperti cuka, bensin, jus, air jeruk dan sebagainya berdasarkan firman Allah. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu dan debu yang baik. Artinya pakai air cuka boleh tidak? Tidak. Bensin tidak. Jus lagi ya, air jeruk dan sebagainya. Jadi hanya debu boleh, debu ya, tayamum artinya. Ini nggak boleh air selain air hujan, air sumur atau air laut. Kemudian ini dalilnya apa tadi? Itu diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 83, At-Tirmizi nomor 69, An-Nasai nomor 59, Ibnu Majah dan yang lainnya ya. Itu. Bahwa kalian tidak memperoleh air, maka tayamumlah ya, dengan debu yang baik. Dan selain yang itu tidak boleh ya, air jeruk, air cuka tidak boleh. Seandainya taharah terwujud dengan cairan selain air, saat tidak ada air, niscaya Allah Ta'ala memindahkan kita kepadanya dan tidak memindahkannya kepada pemakaian tanah. Ya, maksudnya debu ya. Bukan tanah di aup gitu.
bukan ya, jadi debu ditempelkan di tempat yang ada debunya. Itulah bagian kedua tadi ya. Bagian ketiga sekarang air yang tercampur dengan najis. Air bila tercampur dengan najis, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari tiga sifatnya, seperti baunya misalnya ya, rasanya atau warnanya, maka air tersebut najis berdasarkan ijma. Artinya tidak boleh buat bersuci ya. Sudah bercampur, sudah berubah. Tidak boleh menggunakannya. Ia tidak dapat menghilangkan hadas dan tidak pula membersihkan najis. Sama saja air itu sedikit atau banyak. Artinya najis itu sedikit walaupun banyak atau berubah tidak boleh. Adapun bila air itu tercampur najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, maka bila airnya banyak, maka ia tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi bila airnya sedikit, maka ia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Batasan air yang banyak adalah 2 kullah. 2 kullah ke atas ya, artinya gitu. Sedangkan yang sedikit adalah yang kurang dari itu ya. Kata kula itu bermakna gentong. Bentuk jamaknya adalah kulalun dan kilalun. Ukurannya setara dengan 93,075 sok. Berarti banyak juga kan, itu gentong ya. Atau sama dengan 160,5 liter air. 2 kulah sama dengan kurang lebih 5 kira. Wadah kulit untuk perbekalan musafir. Ini cukup banyak. Cuma seember dong nggak sah ya. Kira-kira 160,5 liter itu 2 emberan lah ya. 2 ember lebih, ember besar ya. Kalau sini kan gentong dijelaskannya. Kemudian ya, dalil yang selanjutnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza balagol ma'u kullataini lam yahmilil khobas." Bila air mencapai 2 kullah, maka ia tidak mengandung najis. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya bab 3 halaman 15, Abu Dawud kitab Majaa fi bi'ri budoah dan yang lainnya ya. Kemudian bagian yang keempat, air yang tercampur dengan benda yang suci. Air tercampur dengan benda yang suci seperti daun-daun pohon-pohon atau sabun-sabun atau al-usunan ya, atau al-usanan. Al-usanan ini atau al-usnan ya, atau al-isnan, sejenis apa ya, tumbuhan hisop yang merupakan kata sarapan, rasanya asam, digunakan untuk bersuci dalam digunakan untuk mencuci tangan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-khardu ya. Atau selain tadi al-usnan atau bidara, ada air ada di pohon, di daun itu ya, atau benda-benda suci lainnya, dan air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya. Makna
Maka pendapat yang sahih adalah bahwa ia suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan najis. Nah, artinya boleh ya. Itu. Asal tidak berubah airnya itu. Di daun, ya kan, menempel di daun, boleh. Kita ambil untuk bersuci ya. Kemudian dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Artinya, dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik. Artinya bersih ya, suci. Sapulah muka dan tangan kalian. Ya. Jadi sapu tangan ya, kemudian muka ya. Cuma dua tempat itu ya, beda dengan wudhu yang menggunakan air ya. Menggunakan air kita disunahkan kumur-kumur, istinsak ya, masukkan air ke dalam hidung, kemudian ya sebelumnya cuci tangan tadi ya, kemudian muka, baru tangan, kemudian telinga, pala dan seterusnya, lalu kaki. Tapi kalau tayamum cukup tangan dan muka saja. Kata alma dalam ayat tersebut adalah nakiroh, non definitif dalam konteks kalimat negatif, maka ia mencakup semua air. Tidak ada beda antara air yang murni dengan yang tercampur. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau, bersabda, irsilnaha salasan au khamsan au aksara min zalika in ra'aitunna zalika bima in wasidrin waj'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafur. Artinya mandikanlah dia 3 atau 5 kali atau lebih dari itu bila menurut kalian memang harus demikian dengan air dan daun bidara dan digunakan pada basuhan berakhir kapur barus atau bagian dari kapur barus. Ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, dan lainnya. Jadi airnya dikasih kapur barus buat mandi atau juga daun bidara ya. Kemudian bagian yang kelima, hukum air musta'mal yang telah digunakan dalam taharah. Air yang sudah digunakan dalam taharah seperti air yang terjatuh dari anggota badan orang yang berwudu atau mandi adalah air suci dan mensucikan. Menurut pendapat yang sahih, ia dapat menghilangkan hadas dan melenyapkan najis dalam salah satu sifat dari 3 sifat. Tidak berubah baunya, rasanya, dan warnanya. Ya,
Dalil-dalil kesuciannya adalah annan nabiyyi atau annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam iza tawaddoa kadu yaqtatilu na'ala sudu'ih, bahwa Nabi SAW apabila berwudu maka para sahabat hampir bertikai untuk memperebutkan bekas air wudu beliau. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 189. Jadi hanya berlaku untuk Nabi, untuk sahabat aja nggak berlaku nih begini nih bekas wudu Nabi ya. Bekas wudunya sahabat nggak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau bekas wudu Nabi boleh pakai bersuci, bahkan buat minum pun boleh. Itu hanya berlaku untuk Nabi, untuk Habib yang enggak lah ya. Gitu. Jadi hanya berlaku untuk Nabi saja. Jadi jangan ikut-ikutan kita tentang Habib turunan Nabi, wah rebutan. Pencuci kakinya dia aja diambil, dahaknya juga. Tapi untuk Nabi tidak dibolehkan ya, nggak apa-apa. Gitu. Bedanya itu tadi ya. Para sahabat berebut ya bekas wudhu Nabi itu. Juga karena Nabi menuangkan air wudhunya kepada Jabir saat dia sakit. Itu juga dalilnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih itu artinya Bukhari Muslim ya. Seandainya air mustakmal tersebut najis, niscaya beliau tidak memperbolehkan untuk melakukannya serta berdasarkan tindakan Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhu dan para istri beliau SAW yang biasa berwudu dari bejana kayu dan bejana minum, dan mereka mandi dari ember besar. Tindakan seperti ini tidak selamat dari kemungkinan jatuhnya sebagai percikan air ke dalam bejana dari orang yang menggunakannya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal mu'mina la yanjusu ya. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Jadi kalau kena percikan boleh ya, bukan bekas wudunya sahabat itu nggak boleh. Itu kalau bekas wudunya Nabi boleh. Prinsipnya. Jadi jangan ikut-ikutan mentang-mentang Habib, pada belum tentu ya keturunan Nabi. Ya. Ngaku-ngaku aja kan orang bisa ya. Banyak sekarang di Indonesia itu orang yang mengaku-ngaku Habib. Padahal setelah diteliti ternyata dia tidak ada keturunan Nabi ya. Makanya air wudhu itu boleh digunakan, air wudhu Nabi ya boleh digunakan oleh para sahabat ya. Sekarang Nabi nggak ada, kita nggak bisa gunainnya ya. Tapi kalau bekas mandi, bukan bekas mandi ya, percikan dari mandi masih ada di gentong misalnya gitu boleh, karena seorang muslim itu tidak najis ya. Bagian yang keenam, air sisa atau as-su'ru, manusia dan hewan ternak. As-su'ru adalah air yang tersisa dalam bejana setelah ada yang meminumnya. Manusia itu suci, maka sisa minumnya suci selama sama saja baik dia seorang muslim atau kafir. Demikian juga orang junub dan wanita haid. Sungguh telah diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yanjusu, bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 371. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, innama kanat tashrabu minal ina
wahia haidun fayakhuzuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala maudi'i fiha. Artinya bahwa dia pernah minum dari bejana manakala dia haid, lalu Rasulullah SAW mengambilnya lalu meletakkan mulutnya pada tempat bekas mulut Aisyah. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim nomor 300. Kemudian para ulama telah berijma atas suci air sisa minuman hewan yang dagingnya halal dimakan, baik hewan ternak ataupun lainnya. Maksudnya hewan berburu juga boleh ya, kecuali emang hewannya itu haram ya, seperti anjing, babi, nggak boleh. Adapun hewan yang dagingnya tidak halal dimakan seperti binatang buas, keledai, dan yang sepertinya, maka pendapat yang syahih adalah bahwa sisanya juga suci, tidak berpengaruh terhadap air, khususnya bila airnya banyak. Namun bila airnya sedikit dan ia berubah karena diminum oleh hewan tersebut, maka ia najis. Binatang buas itu ya harimau, keledai, itu nggak buas ya. Tapi kalau binatang yang haram seperti babi, anjing, itu tetap najis ya. Dalil dari hal ini adalah hadis di atas, di mana Nabi SAW ditanya tentang kolam air yang didatangi berulang-ulang oleh hewan-hewan dan binatang buas. Beliau bersabda SAW, "Iza balagol ma'u kullatain lam yahmilil khobath." Bila air mencapai 2 kullah, maka ia tidak mengandung najis. Ya, banyak ya, 2 kullah itu 2 gentong lah, kurang lebih begitu ya. Dan sabda Nabi SAW tentang kucing yang minum dari bejana, "Innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafi na'alaikum wat tawafat." Sesungguhnya kucing itu tidak najis, ia hanya termasuk hina atau ia termasuk binatang jantan dan betina yang berada di sekitar kalian, yang jinak dan tinggal di dalam rumah. Kemudian dan juga karena menghindarinya secara umum sangat sulit. Seandainya kita berpendapat bahwa sisa minumannya najis dan diwajibkan membasuh tempatnya, niscaya pada hal tersebut terdapat kesulitan, dan kesulitan tersebut diangkat dari umat ini. Adapun air sisa minuman anjing, maka ya najis. Babi najis karena dia sendiri haram. Demikian juga babi berkaitan dengan anjing, maka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalbu itu anjing ya, ayyal silahu sab'a marrotin ulahunna biturab ya. Sucinya bejana salah seorang dari kalian bila ia dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali. Yang pertama darinya adalah dengan tanah ya. Dengan tanah, kemudian dengan air selanjutnya ya. Itu muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 172 dan Muslim nomor 279 sampai dengan 91 ya.
29 sampai 291 maksudnya. Kapas ini milik muslim. Adapun babi maka karena ia najis, buruk dan kotor, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya ia kotor. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tentunya apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari saya sendiri karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.